Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam Majelis Yas'alunaka di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Dan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di hampir seluruh tanah air terkait tentang masalah keluarga. Nah, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Tentang nikah siri, Ustaz. Nah, apabila ada pria nikah siri, lalu cerai setelah 7 bulan, apakah pria tersebut masih wajib menafkahi mantan istri sirinya tersebut? Ini pertanyaan dari Ibu Nita di Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena tolak, ya. Walaupun sudah 7 bulan atau berapapun, tolak itu ada konsekuensi. Di antara konsekuensinya pertama iddah, yang kedua mut'ah, ya kan? Jadi iddah dihitung begitu talaffuz bitolak, ya, melafadzkan tolak, walaupun dicatatnya di KUA atau pengadilan pada waktu yang berikutnya, tapi ya kapan itu dilafadzkan, ya dihitung di situ. Makanya setiap orang itu harus sangat hati-hati, ya kan. Utang saja dicatat, ya kan. Ini menyangkut halal haram, nanti ya surga dan neraka itu tidak dicatat, ya kan. Jadi harus hati-hati dicatat, tanggal sekian, ini jam sekian, ya saya dicerai oleh suami. Kalau suaminya misalnya tidak rajin menulisnya, tulis oleh istrinya atau siapa di rumah itu, ya kan. Dihitung, ya tentu talaknya talak raj'i 3 kuru. Mazhab jumhur itu ada 3 kali suci, ya kan. Mazhab Hanafi 3 kali haid, ya yang mana saja silahkan, ya kan. Kemudian mut'ah, yaitu wa mati'uhunna, perintah itu, dan berilah mut'ah. Mut'ah itu pemberian yang bisa menyenangkan al-mutallaqah, istri yang dicerai. Namanya dicerai itu nggak ada yang gembira lah ya, sakit lah ya. Jadi dikasih penggembira. Berapa besarnya? Ya itu umumnya standarkan dengan mahar. Ya. Dia standar maharnya berapa? Ya sekitar itu atau kurang dari situ juga. Tapi untuk keperluan selama iddah, dia kan harus membiayai hidupnya, apalagi kalau meninggalkan anak, ya kan. Anak itu kan bisa perlu makanan, susunya dan itunya dan ininya, tidak ada yang mencarikan nafkah. Nah, mut'ah lah itu, ya kan, dihitung sekian. Nah, kalau tidak, nanti di pengadilan juga akan diputuskan, yuk harus membayar mut'ah sekian, kan begitu. Mendingan ya dihitung sendiri, boleh nego lah. Kalau penghasilannya agak kurang, agak pas-pasan, nego saja dengan istri atau mantan istri, gimana kau gini, itu lebih bagus, ya kan. Ya itu, jadi tetap walaupun sudah 7 bulan, ya mungkin sudah selesai juga iddahnya, ya kan, ya. Kalau belum dibayarkan mut'ahnya, bayarkan. Bahkan kalau belum dilunasi maharnya, kan ada juga tuh, maharnya baru separuh, kan begitu. Itu harus dilunasi, sebab mahar itu kan sebagai imbalan muasyarah. Ya. Jazakumullah khair, Ustaz, atas jawabannya terkait dengan nikah siri gitu ya, dan apa dampaknya terhadap kewajiban seorang lelaki kepada mantan istri sirinya dan segala macamnya. Pertanyaan kedua tentang istri bekerja. Ustadz, bagaimana hukumnya jika dalam rumah tangga hanya istri yang bekerja sedangkan suaminya pengangguran? Dari Helmin di Bandung, Jawa Barat. Ya tentu saja kita berdoa lah, mudah-mudahan ada perbaikan kehidupan lah. Tapi kalau memang takdirnya begitu, ya itu bukan kasus pertama juga. Di masa Rasulullah SAW juga pernah ada
Ya, misalnya ya Abdullah ibnu Mas'ud, ya misalnya juga kan ya Khadijah radhiyallahu anha, ya kan? Ya Rasulullah ya mencari juga kan, tapi tentu penghasilan dari Khadijah kan lebih lebih gede, ya kan? Nah, ya itu tidak apa-apa. Bahkan Ibnu Mas'ud itu karena kesibukan sebagai perawi hadis, ngumpulin hadis ya, dan menyampaikan hadis, sibuk ya kan, sehingga tidak sempat dia usaha ya kan. Akhirnya tapi istrinya ya juga tidak macam-macam kan, ya udah, yang penting jalan rumah tangga baik kan begitu. Nah, pernah istri Ibnu Mas'ud dia menyampaikan masalah keluarganya ke Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud ini Masya Allah kalau untuk urusan agamanya nggak ada kurangnya lah, dia top lah begitu ya kan, orang soleh dan seterusnya. Dia bagaimana tidak, sahabat dan perawi hadis ya kan. Hanya saja ya dia kurang mampu usaha lah begitu. Bolehkah saya bersedekah kepadanya? Nah itu pertanyaannya kan. Ya takut nyinggung perasaan atau bagaimana. Bahkan pertanyaan lagi, saya kan ada kewajiban zakat. Nah saya tidak keluarkan ke yang lain, bolehkah ke suami saya? Sampai seperti itu kan. Nah ternyata jawaban Rasul, boleh, sebab bagimu dua poin, dua pahala. Ya, ajrus silah, jadi ya untuk mendekatkan tentu saja silaturahim ya kan, kasih sayang ya kan. Yang kedua wa ajru as-shadaqah, dan pahala sedekah dan zakat. Itu jadi double tuh pahalanya, istri yang bersedekah bahkan berzakat ya dengan mustahiknya suami. Ya. Jelas. Ini juga dengan catatan asal suaminya juga harus tahu diri nih Ustadz ya. Jangan manja ya. Jangan manja. Pertanyaan ketiga masih di bab keluarga. Ini tentang nikah tapi hamil lebih dulu. Nah, ini jika menikah tapi hamil lebih dulu, Ustadz, pertama pertanyaannya adalah apakah sah pernikahannya? Kedua, adakah tazadun nikah? Harus nikah lagi setelah harus nikah lagi setelah lahir anaknya gitu ya, nikah ulang. Yang ketiga, apakah anaknya bernasab? Ini dari Mawardi di Cikombong, Bogor, Jawa Barat. Ya, ini kan kecelakaan begitu ya istilahnya. MBA ya. Iya. Ini korban ya tentu saja pergaulan atau budaya. Bahwa itu maksiat. Maksiat apa? Ya pergaulan di luar nikah pasti lah ya. Berarti kan zina. Nah itu ya. Nah, mengakibatkan hamil. Nah ya kan, sampai hamil. Taruhlah si yang menghamilinya ini mau bertanggung jawab, kita tak nikahi lah begitu kan. Lalu dinikahi begitu kan gitu ya. Lalu punya anak kan itu ya. Jadi memang sesuatu yang berkasus memunculkan kasus kedua, kasus ketiga. Makanya baik-baiklah ya dalam melaksanakan agama itu kan itu. Ya, ini juga dibahas di dalam fikih itu, ya kan. Masing-masing itu berdiri sendiri. Tentu perbuatan zinanya itu alaihima wizrun. Keduanya itu dosa. Akan mengakibatkan tentu saja hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak tobat dan tidak terima tobatnya. Ya. Bagaimana tobatnya? Ya udah menyesal saja. Menyesal, istighfar, kemudian memperbanyak ibadat amal soleh ya kan. Nah, itu ya. Kemudian itu satu. Yang kedua ya hamil. Ya, nikah ya. Bolehkah menikahi ya perempuan yang dia zinahi kan begitu. Nah, nikah dengan yang belum dizinahi itu afdol, nikah dengan yang sudah digauli juga boleh.
jumhur ulama membolehkan, ya kan, asal terpenuhi syarat rukun. Syaratnya yaitu ada laki-laki, ada perempuan, lalu ada wali dan ada saksi. Lalu plus mahar. Udah begitu, ya kan. Nah, ya gimana ini kan haram ini. Iya, lalu ya ini halal. Nah, ulama punya kaidah. Sesuatu yang haram, sesuatu yang halal ya tidak diharamkan oleh yang haram, itu ya. Yang halal itu kan nikahnya. Nah, lalu sebelumnya ya pacaran atau apa, ya kan. Yang halal nikah ini tidak diharamkan, tidak dibikin jadi haram gara-gara yang bersangkutan melakukan perbuatan haram, begitu, ya kan. Jadi dulu juga ada kasus di masa sahabat. Kalau dulu kan orang tua yang kaya itu kan membeli budak atau amat, ya. Amat itu budak perempuan. Nah, jadi kejadian seseorang tuh punya budak perempuan cantik lah, ya. Punya 2 anak laki-laki, A, B. Nah, demen tuh dua-duanya, iya kan. Nah, itu kan akhirnya kakaknya adiknya ya menggauli kan gitu, ya. Lalu hamil. Wah, ini kan, ini siapa nih kan, ke siapa kan itu, ke kakaknya atau ke adiknya. Nah, disitulah hadis Nabi, al waladu lil firash, anak itu dinisbahkan kepada sahibul firash, siapa yang punya tempat tidur. Maksud tempat tidur itu ya yang niduri. Ini niduri, dua-duanya niduri. Nah, lalu hitung ya. Nah, waktu itu kan ada cara, yaitu al-qafah. Qafah itu mencari tanda. Ini si bayi lebih mirip ke siapa, sampai seperti itu, ya. Dan itu diakui ya setelah Islam untuk isbatun nasab diantaranya dengan qafah. Setelah di ahli qafah ini ini lebih banyak miripnya dengan kakaknya. Nah, gitu ya. Ya sudah, akhirnya dinisbahkan anaknya itu ke kakaknya. Itulah al-walad lil firash. Berarti karena memang tidak ada lelaki lain yang menggauli kan, hanya dia dan nikah, ya sudah dinisbahkan kepada laki-laki yang menikahinya itu, begitu kan. Terus setelah itu ya tentu bintinya ya berjalan, ya kan, kalau sudah dinisbahkan kepada laki-laki yang menikahinya itu. Ada, kenapa ini kok tidak dirajam saja? Atau dicambuk saja. Kalau di Nanggro Aceh kan dicambuk ya 100 ya. Ya. Syariat Islam itu kan punya tujuan. Tujuannya bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan manusia, limaslahatil bashar. Nah, di antara kemaslahatan bashar itu bertingkat. Paling tinggi ya memelihara agamanya, akhlaknya. Yang kedua memelihara jiwanya. Yang ketiga memelihara akalnya, hifdzul akli. Yang keempat memelihara keturunannya. Berikutnya memelihara kehormatannya, berikutnya memelihara harta bendanya. Nah, tentu kalau tidak diakui, ini yang punya dosa dalam tanda kutip ya laki-laki dan perempuannya gitu kan. Yang korban anak, ya kan? Kan begitu ya. Maka jumhur ya tentu lebih melihat pada tujuan hifdzu an-nasal, memelihara keturunan, silaturahim, ya dah, begitu. Sedangkan kedua orang tuanya kan ada pintu tobat sajalah. Dulu di masa Rasul SAW juga pezina ketangkep malah ngaku. Itu zaman Rasul itu nggak susah ngaku. Orang itu malah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ini zina itu tohir nih, ya Rasulullah aku zina, sucikanlah. Oh ya, luar biasa ya kan imannya ya. Ya Rasulullah berpaling karena masa kan begitu mendengar begitu, dikejar lagi ke hadapan beliau, ya Rasulullah
ini zina itu tohir nih. Begitu akhirnya, ya kamu tuh mau apa kan begitu. Iya, aku melakukan itu, aku ingin dibersihkan. Coba ya kan. Beliau konfirmasi, tahukah yang namanya zina itu? Tahu kamu? Iya tahu. Iya, seperti ini, ya apa namanya, daun timbangan atau ke dalam sumur. Iya, iya begitu sampai di itu ya. Ya, udah berarti benar dia mengakui berzina dan ingin dibersihkan, iya kan. Tapi lihat-lihat gimana? Oh, bunting dia. Kan nggak boleh kan? Ibunya yang berdosa, ya anaknya yang, ya tentu saja mati kan, celaka. Enggak. Kamu pulang, ya sampai nanti kamu melahirkan datang begitu. Ya udah. Oke. Artinya kan tobat ya kan, silahkan tobatlah itu. Baik. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Cukup panjang lebar. Iya. Karena memang butuh penjelasan yang tidak mudah ya Ustaz ya. Untuk menjawab pertanyaan terkait dengan masalah ini. Pertanyaan berikutnya ini tentang pelakor. Pelakor itu singkatan dari perebut laki orang ya, Ustaz, kalau nggak salah gitu ya. Ini istilah anak-anak sekarang nih, istilah zaman sekarang, Ustaz, pelakor. Bukan pelapor ya. Pelakor. Ya. Jadi pertanyaannya, jika saya menikah siri dengan suami orang yang memang berniat poligami, apakah saya bisa masuk sebagai kategori pelakor? Nah, ini dari Fauziah di Bekasi. Ya. Ada hadis menyebutkan bahwa Allah melaknat perempuan yang mencari cara lah agar suami orang itu menceraikan istrinya, lalu diambil, kan begitu ya? Kira-kira lah begitu. Ya, Nah, mirip. yaitu tentu perbuatan yang tidak baik, ya jelas merusak silaturahim yang tadinya baik, hubungan A dengan B, perempuan dengan perempuan, dengan begitu kan menjadi musuhan, ya kan. Lalu yaitu, ya dia melakukan perbuatan yang ya tidak halal, ya. Nikahnya halal, ya, tapi perbuatan caranya itu ya tidak halal. Ya, kalau istilahnya pelakor ya masuklah menurut saya. Ya. Tentu harus ditobati itu, tobat langsung pada Allah, ya istighfar dan lain-lain. Tapi ada hak adami yang dirampas, diganggu, ya kan, diselesaikan. Yaitu menyelesaikannya kalau ada sesuatu yang diambil, kembalikan, gitu kan. Kalau bukan sesuatu yang diambil, yang minta dibebaskan, minta dimaafkan, kan begitu, ya. Itu. Ya. Sangat jelas. Pertanyaan selanjutnya masih dalam bab tentang keluarga, yaitu tentang anak yang tak mau sholat. Anak kedua saya, Ustadz, usia sudah 28 tahun, tapi tidak mau sholat. Ini bagaimana solusi dan cara saya menasihatinya? Dari Wiwi di Cirebon, Jawa Barat. Ya, saya ikut prihatin tentu saja dan mendoakan mudah-mudahan anak itu sudah berapa tahun umurnya? 28 tahun. Artinya kan sudah dewasa, sudah istilahnya balik, ya, mukallaf. Ya. Perintah untuk memerintah anak sholat itu kan umur 6 tahun, 7 tahun, paling cepat 5 tahun. Udah diperintahkan supaya latihan. Apakah, ini kan perlu introspeksi juga, orang tua telat, ya kan, menyuruh anaknya sholat, ya kan, secara langsung atau tidak langsung, gitu kan, sehingga keburu gede, lalu punya kesenangan, kan jadi susah, ya kan. Taruhlah itu terjadi, tobati saja. Ya, bagaimana sekarang? Ya tetap saja perintahkan, walaupun nggak mempan, ya terus saja kita untuk menggugurkan kewajiban. Ya, tentu cara perlu dikembangkan. Disuruh, ya nggak mempan, ya pakai hadiah misalnya, atau setiap orang itu ada teman dekatnya, itu pasti itu. Ya, cari siapa sih teman dekat yang
bisa ngobrol langsung, ya kan. Ada itu, coba, ya kan. Nah, itu jadi insya Allah man jadda wajada, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bermujahadah untuk jalan kami, dalam hal ini ya menegakkan sholat anaknya, kami akan berikan jalan keluar, ya. Jadi terus saja insya Allah, ya kan, dengan berbagai cara, ya kan, insya Allah, ya. Toh akhirnya misalnya tidak juga, ya kita sudah lepas kewajiban, itu kan. Itu toh pada akhirnya al-qulubu biyadillah, hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalikanlah kepada Allah. Ya. Demikian Ibu Wiwi dari Cirebon, Jawa Barat, terkait dengan bagaimana cara mengatasi anak yang sudah usia dewasa tapi tetap tidak mau sholat gitu ya. Pertanyaan ke-6 tentang wali nikah, Ustaz. Bolehkah seorang sepupu ini menjadi wali dari saudara perempuannya? Sebab kakak si perempuan ini punya uzur, nggak bisa jadi saksi, Ustaz. Dari Evi Elviati di Depok, Jawa Barat. Ya. Wali itu kan sudah ada urut-urutannya. Ya, dalam rumusan ulama itu pertama al-usul. Al-usul itu bapak, kalau bapak tidak ada, kakek, terus kakek tidak ada, terus begitu kan. Tapi laki-laki kan, Bu. Tidak nyebrang ke nenek, tidak. Iya. Kemudian al-furu' itu anak laki-laki yang seibu sebapak. Ya, terus anaknya lagi terus kan begitu, atau anak laki-laki yang sebapak terus kan begitu. Ya. Ya, seperti itu rumusnya. Nah, saya pahami bahwa yang wali ini tidak termasuk rumpun yang hak wali, ya lah. Punya hak wali tapi dia uzur, ya kan, secara emosional, ya kan. Ya, tentu dengan uzur, ya, karena wali itu harus ada persyaratannya kan, akil, balik, dan rosyid. Ya, 3. Dia akil, balik sudah, ya kan, akilnya kurang, ya kan, apalagi rosyidnya. Dia rosyid itu dewasa jelas, ya kan. Nah, maka tentu ini kalaupun dibawa ke KUA itu akan diminta untuk ditaukil saja. Yang bersangkutan bisa saja kan, lagi saat-saat agak bagus, ya kenormalannya udah suruh taukil gitu, mewakilkan, lalu jadi walinya wali hakim, insya Allah. Hakim. Ya. Jelas ya, Ibu Evi Elviati di Depok, Jawa Barat, terkait dengan wali nikah. Pertanyaan terakhir, ke-7, tentang bab keluarga. Ini soal hadiah, Ustadz. Jadi ada seorang ibu punya 3 anak laki-laki. Dia ingin menghadiahkan rumahnya kepada salah satu anak dari 3 anak tersebut. Nah, bagaimana hukumnya? Ratih di Depok, Jawa Barat. Ya, ada kasus sederhana tapi terkait dengan ya praktik keadilan. Ya. Jadi Islam ini sangat strict masalah keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu, sebab keadilan itu ya lebih dekat pada ketakwaan. Ya. Ada ibu-ibu, bapak-bapak begitu kan. Oh, begitu senang dengan anaknya sampai di pangku-pangku kan begitu ya. Ya, di ciumin kan begitu. Pada anaknya bukan hanya dia kan, ada yang lain. Ditanya, kamu kok gemes banget tuh sama anak? Oh iya, saya gemes nih sama anak ini. Berapa anak kamu? Ya, anaknya ya 2 atau 3 lah gitu. Apakah pada anak yang lain juga kamu perlakukan sama seperti itu? Oh tidak ya Rasulullah. Nah, di sini itu kan bukan memberi sesuatu yang sifatnya materi, tapi perlakuan, ya kan. Yang ini lebih dedeh lah begitu, yang ini kurang. Ya, diperingatkan. Ya, kamu harus adil. Sebab orang yang tidak adil nanti datang di hari kiamat itu bahunya itu gitu kan, tidak tegak. Ya, seperti itu. Intinya harus adil, ya kan. Adil.
tentu korodil ya dibagi 3 secara proporsional atau secara bagi rata kalau tidak ada pertimbangan yang lain. Ya, Allah. Jazakumullah khairan Ustadz Surahman Hidayat atas jawaban pertanyaan terakhir tadi tentang bab hadiah untuk anak gitu ya. Alhamdulillah pemirsa sekalian di Majelis Yas'alunaka di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat, 21 pertanyaan sudah dijawab tuntas oleh Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat, dari mulai soal bab keluarga, muamalah sampai ibadah gitu ya. Dan mudah-mudahan jawaban atas pertanyaan tersebut bisa memuaskan dari pemirsa sekalian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat di Majelis Yas'alunaka. Dan silakan saksikan Majelis Yas'alunaka di bawah bimbingan Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat di berbagai kanal medsos kami, yaitu ada di YouTube, kemudian juga ada di Instagram, dan juga ada di Facebook. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar atas hal-hal yang memang perlu diberikan masukan kepada kami dari Majelis Yas'alunaka di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Dan sekali lagi terakhir, jangan lupa kirimkan pertanyaan kepada kami. Silakan persoalan apapun terkait kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan agama, tentang bab ibadah, tentang bab keluarga, dan tentang bab nikah dan segala macamnya. Ajukan pertanyaan ke nomor WhatsApp di 0853 1218 0990. Saya ulangi, pertanyaan pemirsa sekalian bisa dikirimkan melalui WhatsApp di nomor 0853 1218 0990. Kami tunggu pertanyaan dari pemirsa Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah nanti akan diberikan jawabannya secara tuntas dan menyeluruh oleh Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Demikian Majelis Yas'alunaka episode kali ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan membawa hikmah bagi kita semuanya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.